Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa Komisi 1 DPR RI menggelar Fit and Proper Test 2024 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Fit and Proper Test hari ini maksud kami diikuti oleh 12 calon duta besar. 12 calon duta besar yang diuji akan mengisi posisi Dubes Amerika Serikat, Jerman, PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Dalam uji Fit and Proper Test, para calon dubes mempresentasikan pemahaman tentang politik luar negeri Indonesia, termasuk rencana kerja sebagai duta besar. Kita mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Kenapa? Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah. Jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sementara dari 24 nama calon dubes yang beredar, salah satu yang menarik perhatian publik adalah Nurmala Kartini Syahir yang merupakan adik dari tokoh senior dan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nurmala Kartini Syahir sebagai calon dubes Republik Indonesia untuk Jepang. Berikutnya ada nama mantan Menko Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo, Yusuf Kala, yakni Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai calon dubes Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC. Kemudian ada nama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Juda Nugraha sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Selanjutnya ada nama Letjen Purnawirawan Hotman Garaja Panjaitan sebagai calon dubes Singapura yang merupakan putra dari pahlawan revolusi Majen TNI Anumerta DI Panjaitan. Dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan ya hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu negara yang sangat maju, baik teknologinya ya di dalam segala hal, tapi jangan lupa Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia Emas 45. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri akui kesulitan mengisi posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono setelah dicecar oleh DPR RI dalam rapat kerja antara DPR dan Kemenlu. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Komisi 1 DPR RI. Kekosongan posisi duta besar terjadi sejak tahun 2023. Lantaran para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Menteri Luar Negeri Sugiono beralasan kesulitan mencari duta besar yang sesuai kompetensi, termasuk duta besar untuk Amerika Serikat. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Sementara itu pimpinan DPR telah mengantongi nama-nama calon duta besar yang diajukan Kementerian Luar Negeri. Ya, soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti
dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. DPR juga mempertimbangkan berbagai kriteria termasuk perkembangan geopolitik dalam menempatkan calon duta besar, termasuk untuk Amerika Serikat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Dubes untuk negara-negara sahabat. Sebanyak 12 nama calon Dubes akan mengikuti fit and proper test pada hari kedua. Sebanyak 12 calon duta besar mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar oleh Komisi 1 DPR. Uji kelayakan dan kepatutan digelar secara tertutup. Rencananya rapat hari kedua ini akan dilakukan secara tertutup di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Sejumlah hal turut dibahas dalam rapat termasuk mendengarkan pemahaman mereka mengenai politik luar negeri Indonesia serta negara tempat mereka akan bertugas. Lantas seperti apa tes yang akan dilewati oleh kedua belas calon duta besar dalam fit and proper test pada hari ini? Sudah bergabung dengan kami, ada rekan Bagus Prasetya langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, selamat siang Bagus. Terkait dengan agenda pada hari ini, pada pukul berapa fit and proper test dimulai? Baik Nata dan Permisa, saat ini Komisi 1 DPR hari ini melanjutkan fit and proper test untuk calon duta besar 24 negara sahabat Indonesia yang mana hari ini diselenggarakan tadi pukul 10. Sudah ada 3 calon yang sudah datang. Tadi ada calon duta besar Korea, Pyongyang, Korea Utara, Andi Rahadian, calon duta besar Ekuador, Imam Asari, dan calon duta besar Bangladesh, Listiawati yang tadi sudah hadir pagi tadi. Dan hari ini rapat digelar di Nusantara 2, Gedung DPR Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut jadwal nanti ada terbagi 2 sesi. Dari 12 calon yang hadir akan dibagi 2 sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua siang hari nanti. Adapun para 12 calon duta besar yang diuji hari ini meliputi perwakilan duta besar untuk Mesir, Korea Utara, Oman, Malaysia, Ekuador, Bangladesh, KBRI Dhaka, wakil dubes untuk Cina, Algeria, Azerbaijan, Thailand, Belgia, Suriah, dan Papua Nugini. Saat ini rapat berlangsung secara tertutup dan rahasia di mana kami awak media terus menanti apa hasil dari proper test atau uji kelayakan untuk para calon dubes nanti. Mekanisme pemilihan atau tes untuk para calon duta besar antaranya yaitu dengan tes pemahaman, yaitu visi misi dari para calon yang dimana bukan visi misi pribadi, merupakan visi misi untuk dari Presiden Prabowo di mana para calon nanti akan menyampaikan visi misinya bagaimana kedekatan pada untuk negara Indonesia untuk para dubes lainnya gitu. Untuk hasil rapatnya nanti akan diumumkan pada sore nanti jam 4 sore. Kembali ke Anda. Baik, Bagus. Terkait dengan agenda yang pada hari ini kan tentunya ada dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua dibagi menjadi 2 sesi. Kemudian apakah nantinya akan ada fit and proper test lagi di hari selanjutnya atau ada lanjutannya? Untuk uji proper test hari ini dilaksanakan hari Sabtu dan terakhir hari Minggu ini. Nanti pengumumannya akan diumumkan oleh Ketua Komisi 1 begitu. Hasilnya nanti akan dibawa ke pimpinan DPR lalu nanti akan diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan para calon ini. Nama-nama calon ini. Baik, terima kasih Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.